Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyikan lagu Tangan Kuat yang Memegangku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yesus, ku perlu. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikianlah janji daripada firman-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman. Oleh tangan yang memegang kami, Engkau selalu memberikan kepada kami kekuatan, pertolongan, bahkan tepat waktu Engkau memberikan yang baik dalam kehidupan kami, yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengarkan, urapi semua yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita lanjutkan kembali pujian selanjutnya. Kita nyanyikan Dia Tak Pernah Gagal. Mari kita bersukacita menyanyikan lagu ini. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dialah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia.
Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Haleluya. Dia memang Allah yang selalu menepati segala janjinya. Dia membuktikan bahwa tidak ada firman-Nya yang gagal dalam setiap kehidupan yang mau percaya dan mentaati firman-Nya. Kita lanjutkan kembali pujian selanjutnya, jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ku kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ku kembali. Ya, jalan hidup orang benar semakin hari semakin terang. Di mana saja dia berada semakin terang, semakin dekat kepada kedatangan Tuhan, semakin dia terang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku
sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, sama-sama kita tangkap diri. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan kami, penolong di saat kami dalam kesesakan, dan sangat teruji untuk menolong kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, jawaban atas kehidupan kami, sanggup menolong kami, mengubahkan kehidupan kami, bahkan sampai nanti menyempurnakan kehidupan kami lewat firman-Mu. Urapi telinga kami, pikiran kami, sampai hati kami, untuk bisa mendengarkan firman-Mu dan jatuh dalam hati yang baik, sehingga firman-Mu bisa bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuasa-kuasa sejat yang mau mengganggu ibadah ini kami mau tolak, hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di tempat ini, terutama di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Amsal 3:17. Ini adalah firman penggembalaan di GBS Firdaus, di mana kita membahas dari kitab Amsal untuk kita bisa mengerti Amsal ini adalah hikmat Tuhan. Di dalamnya penuh dengan pengajaran firman Tuhan yang memang dibuat oleh Raja Salomo, orang yang berhikmat.
Ya, Salomo ini adalah gambaran dari Yesus. Ya, sebagai orang yang berhikmat dan memiliki hikmat, dan melebihi siapapun orang berhikmat di dunia ini. Ya, kita buka di Amsal 3 ayat yang ke-17. Ya. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Kita baca bersama-sama. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ya, ini menunjuk kepada hikmat Tuhan. Nah, di dalam hikmat Tuhan, secara garis besar kitab Amsal ini berbicara tentang hikmat. Ya, hikmat yang Tuhan sudah beri kepada Salomo. Terlebih sekarang Tuhan memberi kepada kita hikmat, ya, yang kita minta roh hikmat dan wahyu. Ya, roh hikmat dan wahyu ini segaris besar menuju kepada pribadi Yesus sendiri yang adalah wujud dari hikmat Allah yang besar. Walaupun hikmat Allah ini besar, ini seperti kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya akan firman Tuhan. Nah, tetapi kita, apa yang dianggap bodoh bagi dunia, tapi lebih berhikmat, ya, orang yang bodoh, ya, orang yang bodoh bagi dunia, itulah kita. Kita dianggap bodoh bagi dunia, tapi orang yang bodoh bagi dunia, itulah orang yang berhikmat bagi Allah. Kita harus mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah yang benar, bisa kita mengenal Dia sebagai tabib yang bisa menyembuhkan, juga pemberi berkat, mukjizat dan lain sebagainya. Tapi puncaknya kita harus mengenal Dia sebagai kepala, yang kita adalah tubuhnya. Kita adalah tubuh dari Yesus sebagai kepala. Kita harus mempunyai tanda-tanda milik kepunyaannya Tuhan, ya, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang, ya, mau dikepalai oleh Tuhan. Yesus sebagai kepala atas kehidupan kita. Nah, kita lihat sekarang tentang hikmat ini. Jalannya penuh kebahagiaan. Ya, jalan, kalau orang memiliki hikmat, jalannya penuh dengan kebahagiaan. Segala langkah-langkahnya sejahtera, atau segala jalannya sejahtera. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan langkah-langkahnya sejahtera. Kita punya jalan, tapi jangan lupa setiap jalan itu ada langkah-langkah yang harus kita jalani. Nah, langkah-langkah harus kita jalani. Jalan kita adalah jalan kebahagiaan. Inilah jalan anak-anak Tuhan. Jalannya penuh dengan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian. Ya. Nah, tapi kita lihat kebahagiaan seperti apa yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Ya, kebahagiaan itu memang kalau di garis bawahi atau kita terjemahkan, kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu keadaan pikiran dan perasaan, ya, yang ditandai dengan kecukupan, ya, hingga kesenangan, kepuasan, kenikmatan, kegembiraan. Itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu kebahagiaan. Ketika seorang memiliki keadaan dan perasaan, ya, banyak kegembiraan, kecukupan, dan lain sebagainya. Dan ini memang cita-cita manusia adalah supaya manusia itu bahagia. Entah bagaimana caranya manusia mencari kebahagiaan. Nah, bahagia itu ditentukan dari sumbernya. Ya, dari sumbernya. Seperti ada seorang perempuan Samaria, ya. Ada seorang perempuan Samaria, kalau kita sudah memiliki air hidup yang adalah firman Tuhan dan dirinya sendiri, Yesus adalah air hidup, dan dalam dirinya memancar air kehidupan yang meluap-luap. Yang inilah kebahagiaan yang
terangkan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi banyak kebahagiaan yang bisa orang buat. Wah, sekarang kebahagiaan orang bisa buat dengan cara instan. Wah, sekarang kalau misalnya di WhatsApp yang paling banyak kita lihat, orang itu main apa namanya deh, kalau anak muda sekarang TikTok kan. Wah, TikTok ya, di situ ada kebahagiaan bagi anak muda. Hanya bermodal handphone saja anak-anak muda bisa berbahagia, ya. Tapi bukan itu yang maksudnya kebahagiaan. Kalau sumbernya semacam itu, nah kita bukan tidak bahagia, tapi kita tidak memiliki kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Bahkan ada orang bahagia kalau lihat orang susah. Susah kalau lihat orang bahagia. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ya, siapa yang bahagia semacam itu? Kalau lihat temannya susah, dia senang. Kalau melihat orang senang, dia susah. Ya, kita lihat bahagia yang bersumber dari dunia ini. Kalau kita andalkan itu terus-menerus, kita tidak akan mendapat kebahagiaan yang dari Tuhan. Kebahagiaan dari Tuhan itu adalah kebahagiaan surga. Dan kebahagiaan surga ini tidak ditentukan dari apa yang kita dapat di dunia ini, dari apa yang kita peroleh di dunia ini. Ya, kebahagiaan surga itu tidak bergantung daripada apa yang kita dapatkan atau yang kita atau yang bisa disebut juga apa yang menjadi kehilangan bagi kita di dunia ini. Kadang-kadang kita kehilangan sesuatu membuat kita tidak bahagia. Ya. Kita lihat apa sumber dari kebahagiaan. Roma 5 ayat yang pertama. Ini diterangkan sesuai dengan firman Tuhan. Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca bersama-sama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bagian yang pertama itu ditentukan atau bersumber dari iman kita. Ya, kita baca ayat selanjutnya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Nah, bermegah ini juga mencakup sebagai kita memiliki kebahagiaan. Kita bangga. Kita memiliki pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, jadi tujuan dari firman Tuhan bukan hanya untuk kita mendapatkan di dunia ini saja, tapi untuk kita berpengharapan menerima kemuliaan Allah. Dan ini kalau kaum muda mendengar firman Tuhan tentang pengharapan, tentang kemuliaan Allah, kadang-kadang kita berpikirnya hanya di dunia ini saja, tapi yang di sini dimaksudkan adalah kepada tujuan yang sesungguhnya. Itulah kerajaan surga yang kita nantikan. Ya. Jadi kebahagiaan yang pertama adalah bersumber dari iman. Nah, apa itu sumber dari iman? Sumber dari iman itu adalah kebenaran. Ya, kebenaran. Yaitu hidup sesuai dengan kebenaran. Di luar kebenaran, ya, kita hidup juga di luar iman. Ya, kalau di luar dari kebenaran itu di luar dari iman.
Sehebat apapun kita bisa melakukan hal banyak ya, hal-hal di dunia ini, kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran, itu di luar iman. Itu di luar iman. Dan sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam firman Tuhan, di dalam darahnya, di dalam iman kita juga, kita pun harus hidup sesuai dengan kebenaran. Ini kebahagiaan pertama. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang memiliki iman. Ya, orang yang memiliki iman, dia tidak lagi berbicara soal makanan dan minuman. Nah, kerajaan sorga, kerajaan Allah itu bukan kita dapat hanya waktu kita meninggal saja, dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kerajaan Allah itu sudah dapat kita rasakan kalau kita hidup dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran. Suka kepada yang benar. Ya, tapi mengapa orang tidak bahagia kalau berbuat kebenaran? Ya, pertanyaannya, mengapa banyak orang tidak berbahagia kalau ada kebenaran, kalau kita berbuat sesuatu kebenaran, kalau kita berbuat kebenaran, ya, karena imannya kosong. Kalau orang tidak bahagia melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, itu menandakan imannya kosong. Imannya kosong. Dan banyak sekali dapat kita rasakan. Kita sendiri yang merasakan. Kalau kita melakukan hal-hal yang benar, apakah hidup kita berbahagia? Apakah hidup kita malah bersusah? Ya, ini memang suatu dilema bagi anak-anak Tuhan. Kadang-kadang kita mengerti sebuah kebenaran, kita tahu sebuah kebenaran, tetapi kita tidak bersukacita atas kebenaran itu. Bahkan kita tidak melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mengapa orang itu berbahagia kalau berbuat yang tidak benar? Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Ya, banyak sekali orang karena tidak suka berbuat yang benar, tidak suka hidup dalam kebenaran, akhirnya bersukacita di luar kebenaran. Dan inilah yang mencelakakan anak-anak Tuhan, mencelakakan kehidupan anak-anak Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, ini iman, ya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Terus, dan inilah hukuman itu. Nah, jadi iman itu berbicara tentang praktek kehidupan sehari-hari kita. Kita percaya bahwa ada satu Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu baik. Tetapi setan-setan juga mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia percaya. Nah, kita lihat, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai, lebih bersukacita, lebih bergembira kalau melakukan kegelapan. Ya, lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat. Ya, sebab perbuatan mereka jahat. Nah, jadi mengapa banyak orang yang sangat bersukacita, berbahagia
Ya, kalau dia melakukan hal-hal yang tidak benar, ya karena mereka lebih menyukai dan memilih hidup dalam kegelapan. Ya. Jadi orang-orang semacam ini tidak perlu digoda oleh iblis karena mereka sudah bertabiat dosa. Sudah bertabiat dosa dan selalu berbuat dosa, berbuat kegelapan, menyukai kegelapan. Nah, Tuhan dengan adilnya dia memberikan pilihan kepada manusia. Tuhan itu tidak memaksa manusia untuk memilih kehendaknya. Ya, tidak memaksa untuk kita memilih kehendaknya, tapi Tuhan memberikan pilihan. Ya, mau mengikuti aku atau mengikuti yang lain. Ya. Dan memang kalau mengikuti Tuhan ada harga yang harus dibayar. Nah, itu juga dalam ibadah. Ya, jangan kita ada orang, ada teman yang datang kepada kita mengajak sesuatu, ya kita ikuti saja. Itu ibarat orang buta menuntun orang buta. Dia sudah gelap dituntun oleh orang buta. Jadilah masuk ke dalam lubang. Ya, kalau ada teman yang mengajak kita untuk tidak beribadah, ya ada saudara yang mengajak kita untuk tidak beribadah, itu ibarat orang buta menuntun orang buta. Ya, jadi kalau kita terang, kita tahu mana yang tidak boleh, mana yang gelap. Nah, kalau terang itu bercampur aduk dengan kegelapan, dia akan gelap. Nah, kebuktikan kalau kita itu anak-anak terang. Kalau seorang itu tidak mau ibadah, ya kita ajak supaya dia ibadah. Tapi kalau kita ibadah, dia mengajak kita tidak beribadah, kita seperti orang-orang gelap. Kita seperti orang-orang gelap yang tidak tahu arah tujuan hidup kita. Hanya dengan beribadah aja kita tidak mau memutuskan untuk dekat kepada Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan. Kita seperti orang-orang gelap, orang buta menuntut orang buta. Ya. Dan orang semacam itu tidak akan pernah berbahagia kalau melakukan kebenaran. Dan dia akan berbahagia kalau dia melakukan ketidakbenaran atau kesalahan. Karena mereka menyukai dan memilih hidup di dalam gelap. Ya. Dan bagi mereka kebahagiaan surga itu hanya penderitaan yang sia-sia, hanya omong kosong saja. Kita baca di ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, jadi terang itu adalah praktek kehidupan sehari-hari. Praktek kehidupan sehari-hari. Kerajaan Allah sudah ada dalam dirinya kalau dia melakukan kebenaran. Tidak perlu merasakan surga lebih dahulu, kita sudah merasakan surga. Ya. Tidak perlu mati untuk merasakan surga. Di dunia pun kita merasakan kerajaan Allah kalau kita mau hidup berdasarkan iman, kebenaran. Ya. Itu yang pertama. Kebahagiaan itu bersumber dari iman. Kita bahas dulu saja 2 poin pada hari ini. Yakobus 1 ayat 23. Yakobus 1 ayat 23. Yakobus 1 ayat 23. Kita pun dikoreksi, saya pun dikoreksi dengan dasar firman. Saya tidak
ya tidak begitu luas pada hari, tapi saya bawa dasar-dasar saja dalam kita mendengarkan hari ini tentang kebahagiaan. Yakobus 1 ayat yang ke-23. Ya, sebab jika kita baca ayat 22 saja. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah, jadi setiap kita mendengar firman Tuhan, kita seperti bercermin. Ya, cermin itu untuk apa sih? Siapa di sini yang lebih banyak melihat cermin, laki-laki atau perempuan? Yang lebih sering melihat cermin, perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kalau waktu sekolah kitab atau sekolah kitab, kalau laki-laki bercermin 10 detik saja dia sudah jatuh. Dia mengamat-amati dirinya. Ya, kalau laki-laki memang tidak perlu lama-lama di depan cermin. Ya, tapi cermin ini lebih banyak dipakai oleh perempuan. Ya, betul nggak? Kemana-mana biasa bawa cermin, walaupun kecil. Nah, itu untuk apa cermin? Untuk melihat diri yang sebenarnya. Nah, jadi cermin ini tidak bisa berbohong. Cermin ini tidak bisa berbohong. Untuk melihat muka kita yang sebenarnya, kita lihat cermin. Kalau handphone, banyak yang bohong. Kalau handphone banyak yang bohong. Ya, kalau kita lihat handphone, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Nah, itu contohnya saja kalau handphone ya. Apalagi sekarang kalau handphone bisa berbohong, bisa di otak-atik muka manusia. Ya, dengan aplikasi banyak sekali. Tapi kalau cermin ini tidak bisa berbohong. Dia bisa melihat dengan sebenar-benarnya ya. Halo, semoga harimu menyenangkan. Sebenar-benarnya. Ya, karena cermin ini adalah gambaran dari kehidupan dari firman Tuhan yang adalah firman ini melihat kehidupan kita. Nah, kalau ada kotoran di muka kita, cermin itu bisa melihat. Cermin itu bisa melihat. Ya, jadi maaf tadi ada alarm berbunyi. Ada alarm berbunyi belum dimatiin. Ya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi cermin ini kalau wanita itu untuk berdandan. Tapi kita lihat ayat 24. Kalau berdandan itu pasti untuk membuat muka kita lebih baik lagi. Ya. Entah itu dibedaki, di lipstik dan lain sebagainya. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Nah, ini yang salah terjadi. Ketika kita mendengar firman Tuhan, baru kita mendengar firman Tuhan, itu sebenarnya saat-saat kita untuk mengoreksi kehidupan kita, untuk saat-saat yang tepat untuk kita merubah kehidupan kita, gambaran muka kita. Ya, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Baru memandang sudah pergi. Dia lupa untuk merubah
menampilannya atau melihat apa yang tidak baik di cermin itu tentang dirinya, atau ia segera lupa dan bagaimana rupanya. Nah, ini yang membuat kehidupan kita tidak memiliki iman yang teguh adalah kalau kita mempunyai iman tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Terus ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar atau melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bukan hanya mendengar untuk melupakan. Nah, coba di sini yang mendengar firman Tuhan, tetapi ketika sudah sampai rumah dia lupa apa yang telah dia dengarkan. Nah, itu ciri-ciri kita bakal melupakan firman Tuhan, dan ciri-ciri bakal kita tidak melakukan firman Tuhan. Seperti Raja Daud, dia renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, dia sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan karena dia sudah merenungkan. Nah, kebahagiaan yang selanjutnya adalah ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena memang iman itu kita dapat dari mendengarkan firman. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita jangan lupakan, renungkan firman itu siang dan malam. Mengapa kita harus melakukan firman Tuhan? Ya. Mengapa kita harus melakukan firman Tuhan? Itu supaya kita jangan lupa diri. Ya. Ayat 22. Mengapa kita harus melakukan firman Tuhan? Apakah firman itu harus dilakukan? Apakah firman itu kita boleh melupakannya? Ya, tidak boleh. Kita harus merenungkannya siang dan malam, bahkan melakukan. Nah, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, sebagai pendengar saja, kita menipu diri kita sendiri. Kita akan lupa diri, menipu diri sendiri, dan tidak tahu diri sendiri. Ya, kalau kita mendengar firman Tuhan sebatas itu saja, apa yang dikhotbahkan, apa yang mungkin pernah kita dengar, itu tidak pernah kita lakukan. Firman itu tidak memiliki kuasa. Ya, firman itu tidak akan memiliki kuasa kalau kita hanya mendengar saja. Tapi firman itu akan berkuasa saat kita memilih untuk melakukan firman. Apapun resiko yang kita tanggung dari kita melakukan firman Tuhan. Orang yang tidak tahu diri, itu ucapan dan perilakunya selalu tidak berjalan beriringan. Apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan berbeda sekali. Itu menipu diri sendiri. Itu orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Hanya baik di bibir, jahat di perbuatan. Ya. Nah, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang merasa diri benar dan menyalahkan orang lain. Dan kita terpengaruh apa yang dikatakan oleh orang, bukan apa yang dikatakan oleh firman. Nah, itulah bahayanya kalau kita hanya menjadi pendengar saja. Ketika kita melihat firman, kita mendengar firman, firman itu memang menegur kehidupan kita. Firman itu memberikan janji dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan firman, firman itu tidak berkuasa. Ya, firman itu berkuasa saat kita mau melakukan firman Tuhan.
Dan firman itu bekerja dalam kehidupan kita untuk merubah kita, merubah kehidupan kita. Nah, mengapa banyak orang kecewa? Mengapa banyak orang kecewa? Karena dia tidak melakukan firman Tuhan. Ya, dalam Wahyu 1 dikatakan, Wahyu 1 ya, Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dan inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi kita lihat di Wahyu 22 ayat 7. Wahyu 22 ayat yang ke-7. Bunyinya sudah berbeda. Kita lihat Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Jadi di Wahyu 22 dikatakan sesungguhnya mereka yang menjadi pelaku-pelaku firman, mereka yang menuruti perkataan-perkataan dari firman, mereka lah yang berbahagia. Mereka lah yang benar-benar mendapat janji dari firman Tuhan. Firman-Nya sudah ada dalam dirinya. Firman-Nya sudah ada dalam perbuatannya. Firman-Nya sudah ada dalam perkataan-perkataannya. Ya. Firman-Nya sudah menjadi tingkah lakunya. Bukan hanya teori saja. Dan tidak usah khawatir kalau kita melakukan firman saja. Firman Tuhan saja inilah yang memberikan kepada kita kehidupan. Jangan nanti kalau kata guru saya, kalau untuk melakukan nanti kalau akhirnya menjadi nanti saja. Nah, kalau sudah nanti saja, kesempatan itu belum tentu datang kepada kita beberapa kali lagi ya. Bisa jadi sedikit lagi kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita manfaatkan kesempatan itu untuk kita sekarang memiliki iman. Dan setelah kita memiliki iman, kita melakukan firman Tuhan. Jangan kita menipu diri sendiri, tapi kita harus jujur kepada diri sendiri. Kita andalkan firman Tuhan. Kita melihat janji-janji dari firman Tuhan yang memberikan pengharapan dan kebahagiaan. Ya, kita nyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Ya, aku mengasihi Engkau, Yesus. Tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Anak-anak muda, jangan berlama-lama untuk jauh daripada firman. Tapi kita datang kepada terang itu. Datang kepada firman. Kita lakukan firman. Kita lakukan dengan segenap hati kita. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau,
Yesus, dengan segenap jiwaku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi, kita bangkit diri, mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Merenungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Merenungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Musik saja. Haleluya Tuhan Yesus. Inilah tujuan kami Tuhan. Kebahagiaan kami adalah kebahagiaan. Kebahagiaan kami adalah membahagiakan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Itulah tujuan kehidupan kami sekarang ini Tuhan. Mungkin banyak sekali yang memilukan hati-Mu, bahkan memalukan nama-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami sadar Tuhan, bahwa Engkau merindukan kami menjadi seperti-Mu. Engkau merindukan kami melakukan segala firman-Mu. Daging ini yang menjadi penghalang bagi kami untuk melakukan firman-Mu. Kebahagiaan daging
menjadi kedukaan bagimu. Tetapi ketika kami rela untuk menyalibkan segala keinginan dari daging, terlebih untuk melakukan firman-Mu, itu menyenangkan hati-Mu. Dan itu adalah kebahagiaan surga yang akan kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman yang telah kami dengar tumbuh dalam hati kami, bahkan berbuah-buah yang manis bagi kehidupan kami, bagi kehidupan mereka yang ada di tengah-tengah kami, bahkan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan berkati segala usaha pekerjaan kami, segala sekolah kami, studi kami, apapun yang kami pergumulkan. Mungkin ada yang mencari pekerjaan, Engkau yang memberikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga mungkin ada yang sakit, Engkau dapat menyembuhkan. Engkau tabib yang ajaib. Asal kami percaya dan memegang firman-Mu, Engkau memberikan pada kami pengharapan. Dan juga ubahlah kehidupan kami Tuhan untuk menjadi sama seperti-Mu. Yang rusak ini Engkau bisa benarkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat bangsa ini, buat kota kami yang tercinta, buat wilayah-wilayah kami, daerah kami, supaya semua menjadi berkat. Ya, kami menjadi berkat bagi mereka. Kami mendoakan mereka. Kami doakan bangsa ini supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau yang dapat menyembuhkan segala penyakit virus yang berbahaya, penyakit corona. Dan Engkau lindungi jaga kami dari segala mara bahaya, terutama dari virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya doa yang kami sampaikan didengar oleh Engkau dan Engkau juga dapat menjawabnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang menyertai kami sekalian sampai kesudahan akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.